Ketika sakit semuanya terbatas, semuanya tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, aktivitas terbatas, dan merepotkan orang lain. Kemudian keluar biaya yang tidak sedikit. Maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Nah, di antara cara menjaga kesehatan adalah kita belajar dari ibadah puasa. Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian Hikmah Ramadan. Di kesempatan kali ini kita akan mengkaji Hikmah Ramadan terkait dengan kesehatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan adalah aset yang amat sangat mahal. Betapa mahalnya kesehatan ketika seseorang sakit, berapapun biaya ia rela untuk keluarkan. Maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita agar tetap bugar, menjaga kesehatan kita agar tetap prima. Kenapa? Karena ketika kita sehat, kita bisa menikmati hidup ini. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak, bekerja enak, beraktivitas mudah. Namun ketika sakit semuanya terbatas, semuanya tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, aktivitas terbatas, dan merepotkan orang lain. Kemudian keluar biaya yang tidak sedikit. Maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Nah, di antara cara menjaga kesehatan adalah kita belajar dari ibadah puasa. Maksudnya apa? Kita belajar untuk mengontrol dan mengatur pola makan. Pola makan, asupan makan kita amat sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kata Nabi SAW, ma mala adamiyun wi'aan syarrum min batnihi. Tidak ada satu tempat yang amat sangat buruk untuk diisi oleh seorang anak Adam kecuali perutnya. Jadi perut ini ketika kita isi dengan yang baik-baik akan menyehatkan tubuh kita. Tapi ketika perut kita ini kita isi dengan hal-hal yang membahayakan tubuh kita, yang tidak baik untuk tubuh kita, maka efeknya adalah kesehatan. Terkait dengan makan dan minum, yang dituntunkan adalah makan yang baik, makan yang manfaat untuk tubuh kita, bukan yang enak untuk mulut kita. Jamu, sirup, beda rasanya, beda manfaatnya. Jamu mungkin pahit di mulut, tetapi sehat untuk tubuh. Sementara sirup enak, nikmat di mulut, tetapi tidak menyehatkan untuk tubuh. Tenggorokan bisa sakit, serak, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari ibadah puasa kita diminta, kita dituntut supaya bisa mengontrol hawa nafsu makan. Di siang hari bulan puasa, kita merasa lapar, tidak langsung makan. Di siang hari bulan puasa kita haus, tidak langsung minum. Dan kita bisa, dan tidak mati. Maka perlu kita untuk mengontrol nafsu makan kita. Karena kalau kita memperturutkan hawa nafsu makan, efek buruknya adalah untuk kesehatan kita. Pertama, yang namanya alat-alat pencernaan, organ-organ pencernaan itu harus ada masa di mana harus istirahat. Tidak terus-menerus menggiling makanan. Kapan istirahatnya? Ketika puasa. Ketika tidak ada asupan makanan, maka alat-alat pencernaan ini akan istirahat. Sehingga dia bisa
mereduksi atau memperbaiki. Mungkin ada sel-sel yang rusak dan lain-lain sebagainya. Dia akan memperbaiki dan menambah metabolisme tubuh menjadi lebih baik lagi. Namun ketika kita makan terus, mau tidur kita makan berat, maka kerja organ-organ pencernaan luar biasa beratnya. Boro-boro mau istirahat, terus bekerja keras untuk mengolah makanan, minuman yang kita asup. Belum lagi makanan, minuman yang kita asup atau yang kita makan itu tidak baik atau kurang baik atau berpotensi mengurangi kualitas kesehatan kita. Seperti minuman, makanan yang tinggi gula, yang tinggi lemak, yang tinggi garam. Belum lagi ada radikal bebas di situ seperti pewarna buatan, ada gula buatan, kemudian ada pengawet, belum lagi ada zat-zat adiktif lainnya seperti formalin dan lain-lain sebagainya. Kalau kita hanya memikirkan enaknya saja, maka itu amat sangat buruk untuk tubuh kita. Nah, yang pertama, ibadah puasa mengajarkan kita bahwa kita harus mengatur pola makan kita. Penting untuk mengatur pola makan kita. Kata Nabi SAW, kami ini kaum yang tidak akan makan kecuali lapar. Ketika seseorang makan dalam keadaan lapar itu terasa nikmat, terasa enak, dan langsung kerasa manfaatnya, dicerna langsung oleh tubuh. Tapi kalau kita makan dalam artian kita tidak butuh, sebetulnya kita tidak butuh, dalam artian kita masih kenyang perut kita, maka itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Di dalam Al-Quran ada golongan manusia-manusia yang derajatnya itu seperti, mohon maaf, binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa binatang ternak? Coba kita lihat binatang ternak. Ada sapi, ada kambing. Memamah terus itu mulutnya, nggak berhenti-berhenti. Ada makanan terus dia mengunyah. Nah, mereka yang memperturutkan hawa nafsu makannya, maka derajatnya seperti binatang. Kenapa? Karena potensi-potensi lainnya itu tidak termaksimalkan. Dia lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu makannya. Sementara akal budinya, sementara hatinya atau jiwanya, penglihatannya, pendengarannya tidak dimaksimalkan untuk hal-hal yang terbaik. Kenapa? Karena didominasi oleh memperturutkan hawa nafsunya, yakni hawa nafsu perut. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sehat, maka kita harus belajar dari ibadah puasa, yakni kita perlu mengatur pola makan kita, perlu mengontrol pola makan kita. Nah, ketika berbuka, apa yang dituntunkan, apa yang dianjurkan untuk kita makan? Ketika perut kita kosong, maka yang terbaik adalah yang manis-manis. Tapi manis yang alami, bukan manis yang terdiri dari atau mengandung gula tambahan atau pengawet dan lain-lain sebagainya. Tetapi pemanis yang sifatnya alami, buah-buahan, itu lebih dicerna oleh tubuh dan diolah oleh tubuh ini menjadi tenaga, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan prima setelah kita memakan makanan berbuka puasa. Nah, harapannya kita ingin memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, karena tubuh yang kuat, tubuh yang sehat itu amat sangat manfaat, amat sangat dicintai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Di antara cara menjaganya adalah dengan mengontrol nafsu makan kita. Jangan perturutkan hawa nafsu makan kita, tapi kita makan
untuk kemaslahatan tubuh kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.